Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya nih, yang mana kemarin kita sudah belajar bagaimana sih Indonesia memilih bentuk negaranya menjadi negara kesatuan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa ya, dicatat di buku catatan PKN-nya. Oke, segala apa materi yang tertulis maupun yang Ibu ucapkan. Ya, jadi siapkan dulu catatannya, baru kita mulai. Oke? Baik, sekarang kita akan belajar upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira apa ya upayanya? Baik, yang pertama akan kita pelajari adalah apa sih yang disebut dengan keutuhan wilayah NKRI. Nah, pengertiannya adalah keadaan tetap utuhnya negara Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan udara, serta terhindar dari perpecahan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, perlu kita ingat pada pertemuan sebelumnya, anak-anak, bahwa wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke, batas-batasnya itu ada batas daratan, lautan, dan udara. Kita sudah pelajari juga bahwa batas-batas di lautan itu ada 6 batas ya. Maka dari itu ini perlu diperhatikan karena ini bisa menjadi calon-calon atau tanda-tanda perpecahan dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri jika kita tidak menjaganya dengan baik. Selanjutnya, ini adalah dasar hukum. Kenapa kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib nih mengupayakan bagaimana ke NKRI tetap menjadi satu kesatuan. Yang pertama, kita udah pelajari minggu lalu nih, pada pasal 1 ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya hanya ada satu negara, satu pusat negara, satu kepala pemerintahan atau kepala negara, dan lainnya. Lalu pada pasal 25A kita juga sudah belajar kemarin bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dan memiliki batas-batas juga hak-haknya. Nah, ini adalah hak pasal di mana kita memiliki hak dan wajib, yaitu pada pasal 27 ayat 3, yaitu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dari segi apapun. Contoh, kita sebagai siswa memiliki hak dan kewajiban untuk ikut bela negara. Bu, apakah saya harus diwajibkan untuk perang misalkan ke luar negeri? Oh, tidak. Hak dalam pembelaan negara ini disesuaikan dengan posisi kamu sekarang. Kalau misalkan jadi siswa, berarti kewajibannya contohnya apa? Belajar sungguh-sungguh, berkata jujur, bertanggung jawab, amanah, dan lainnya. Nah, pasal selanjutnya adalah pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, selanjutnya kita akan belajar upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Ada beberapa aspek. Yang pertama kita lihat dulu nih di lingkungan keluarga. Caranya kayak gimana? Nih, contohnya di depan ya. Menghormati anggota keluarga. Bu, anggota keluarga itu siapa aja sih? Orang tua kalian yang di rumah. Bu, kalau nggak orang tua siapa? Berarti kakek, nenek, bibi, paman, adik, kakak. Semuanya yang ada anggota keluarga di rumah maupun misalkan anggota keluarga lainnya. Terus, menanamkan rasa cinta tanah air sejak kecil, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Nah, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Bu, boleh nggak sih kalau saya ngomong bahasa Sunda aja lah di rumah? Udah ngertiin mama papa mah? Boleh, silahkan. Asal kita itu harus tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan tidak kasar ya bahasanya, itu yang paling penting. Selanjutnya, kalau di lingkungan sekolah, caranya itu dengan mengikuti upacara bendera dengan tertib. Plus, berarti harus atribut dengan lengkap ya. Menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, antar golongan, dan lainnya. Tidak membuli teman. Nah, ini harus digarisbawahi. Tidak membuli teman itu baik secara fisik, jangan mukulin, atau jangan ngalelewe temen gitu ya, atau menjuluki dengan nama-nama tidak baik atau menjuluki dengan nama orang tua, dengan nama ayah. Nah, itu keseringan kayak gitu itu tidak boleh ya. Terus belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk bela negara. Selanjutnya ada pada lingkungan masyarakat.
Lingkungan masyarakat itu contohnya ada di tetangga ya. Nah, misalnya kita di RT berapa nih, RW berapa. Contohnya ikut kerja bakti, menjaga lingkungan, hidup rukun dengan tetangga, tidak terprovokasi konflik. Misalkan lagi ngomongin sama ibu sebelah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ngejelekin. Nah, itu nggak boleh ya. Berkomunikasi baik boleh, tapi tidak untuk menjelekan negatif tentang orang lain. Terus menjaga keamanan lingkungan, contohnya ada sius kamling. Bu, kan aku masih kecil, apakah boleh ikut? Nah, itu tergantung dengan aturan dari RT masing-masing. Apakah kalian boleh ikut atau tidak? Kalau misalkan belum boleh, Bu, ikut, berarti kalian bisa ikut hal yang lainnya. Contoh ikut Karang Taruna dan lainnya. Selanjutnya, pada lingkungan bangsa dan negara. Contoh yang pertama adalah taat hukum dan peraturan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dimanapun kalian berada. Mau kalian ada di Lembang, mau kalian ada di Papua, mau di Maluku, atau dimanapun, aturannya tetap sama di Undang-Undang Dasar 1945. Terus mengikuti pemilu. Pemilu itu apa? Pemilihan umum dengan jujur. Nah, kalau Bu, aku belum milih, nggak masalah. Tapi kalian sudah pernah melakukannya waktu itu, pemilihan ketua OSIS. Nah, itu kan harus jujur, rahasia, dan adil. Terus menjaga nama baik Indonesia. Nah, ini contohnya di media sosial. Misalnya di media sosial kita berkatanya dengan baik. Bu, apakah kalau menjaga nama baik nggak boleh ngekritik dong, Bu? Ah, itu boleh mengkritik, asalkan tidak boleh menggunakan bahasa yang jelek. Terus, mendukung program dalam negeri. Nah, sekarang kita belajar nih sikap yang harus dikembangkan, yang harus kita miliki. Contohnya adalah nasionalisme, tentu saja, patriotisme, kerjasama atau gotong royong, toleransi. Toleransi itu adalah menghargai, menghormati dalam perbedaan. Terus, persatuan dan kesatuan. Nah, kalau ini adalah sikap yang harus dihindari, atau sikap yang kalian nggak boleh deh punya, atau sikap negatif gitu ya. Nah, yang pertama ada individualisme. Pernah dengar? Nah, mirip-mirip sama egoisme ya, waktu itu kita pernah belajar, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Bu, berarti aku harus mentingin orang lain terus dong, Bu. Oh, tidak. Yang dilihat adalah bagaimana kebutuhannya. Jadi jangan selalu kita dulu pada orang lain belum membutuhkan, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, sukuisme, sikap mengutamakan suku sendiri. Yang selanjutnya ada etnosentrisme, menganggap budaya sendiri tuh paling baik, paling wow gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Itu terlalu over proud juga nggak boleh ya. Selanjutnya ada fanatisme. Fanatisme ini kita baru belajar ya, fanatisme. Keyakinan berlebihan terhadap sesuatu atau tanpa toleransi. Atau bisa disederhanakan lagi, merendahkan agama lain yang berbeda dengannya. Agama atau kepercayaan. Nah, misalnya terlalu mendalami agama sendiri, itu boleh, itu harus. Tetapi tidak boleh itu merendahkan atau menjelekkan agama orang lain atau kepercayaan orang lain. Selanjutnya, ada ekstremisme. Kita udah pelajari yaitu paham yang sangat keras atau berlebihan, cenderung memaksakan kehendak, atau lagi itu adalah kehendak ideologi sendiri atau kelompok kepada negara dan menggulingkan pemerintahan secara tidak baik atau tidak benar. Nah, itu contohnya. Contoh dari ekstremisme adalah itu eh, apa kudeta. Kudeta itu apa? Menjatuhkan pemerintahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan terorisme itu contoh dari ekstremisme. Nah, anak-anak itu adalah sikap yang nggak boleh kita punya di dalam negara NKRI sebagai warga negara yang baik. Baik, sekian materi kedua dari pembelajaran daring hari ini. Semoga kita selalu sehat selalu. Jangan lupa dikerjakan kuis selanjutnya ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dadah.